Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi. 2 episode yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bahayanya HP dan manfaat HP. Dan bagaimana cara kita pergunakan HP. Ingat saudaraku, iblis memakai semua itu untuk menghancurkan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama waspada akan serangan iblis terhadap orang Kristen. Saya selalu teringat ayat ini saudaraku. Saya dalam episode yang lalu sangat sering membaca ayat ini. Yaitu dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya ingatkan kembali. Karena setelah saya berdoa saya merasakan iblis sekarang bekerja dengan luar biasa. Banyak anak Tuhan orang Kristen gagal hal ini. Mari kita baca hal ini, ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musik iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis lihai, licik, berbahaya. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh lengah. Akan sangat berbahaya kalau orang Kristen kita berkata, saya kuat. Saya mampu dan bisa melawan setan. Saya adalah pendeta. Saya adalah majelis. Saya adalah penatua. Saya adalah diaken. Saya adalah pekerja gereja. Saya orang Kristen sejak saya lahir sudah orang Kristen. Saya di papa mama saya di kandungan saya jadi orang Kristen. Saudaraku, tidak boleh sombong. Disitulah kejatuhan. Disitulah iblis sudah masuk dalam pikiran hati kita untuk merongrong kita di singa yang mengaum-ngaum yang dapat ditelannya. Khususnya saudaraku, di masa pandemi ini. Banyak orang mengalami kesulitan. Saya tidak panjang lebar hal ini lagi. Ada yang mungkin sakit di rumah sakit. Ada sakit di rumah. Ada yang mungkin mengalami kekurangan. Secara ekonomi, perusahaan saudara mengalami kegoncangan. Usaha saudara mengalami kegoncangan. Dan seterusnya. Mungkin saudara ada masalah yang sangat berat. Sehingga membuat saudara mulai loyo. Membuat saudara mulai lemah. Iman saudara mungkin tanda petik sudah mulai merosot iman rohani saudara. Ingat saudaraku, iblis tahu semuanya. Dia cerdik, pinter, hebat. Hati-hati banget. Kalau kita nggak hati-hati saudaraku, habis dia telan kita saudaraku. Untuk itu dalam episode yang akan berikutnya ini, ada 3 bagian yang kita akan bersama-sama belajar tentang waspada akan serangan iblis kepada kita. Yang pertama kita akan belajar serangan iblis terhadap iman rohani kita, anak-anak Tuhan. Tak kala kita mengalami kesulitan masalah-masalah yang lain yang kita hadapi, penderitaan, tekanan, ujian, beban yang sangat berat. Iblis mulai masuk kalau kita ada hati-hati. Yaitu membawa kita mulai ragu-ragu atau keraguan. Kita ragu-ragu saudaraku akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah mulai ragu-ragu akan janji Tuhan. Padahal dalam Alkitab ada 7.000 janji Tuhan kepada kita saudaraku. Mari kita ingat akan janji Tuhan. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Aku akan memperduli engkau dan seterusnya. Banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat baik-baik. Kita dimasukin oleh setan. Agar kita ragu-ragu akan janji Tuhan. Kita mulai ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Yang Tuhan sudah lakukan pada masa-masa yang lalu. Kita sudah mulai ragu-ragu akan penyertaan Tuhan Immanuel bersama kita. Kita mulai ragu-ragu. Kita sudah mulai ragu-ragu akan pemberian Tuhan kepada kita. Kita mulai ragu-ragu akan berkat Tuhan yang besar kepada kita. Yang tidak pernah Tuhan tinggalkan kita selama ini. Kita mulai ragu-ragu. Iblis mulai masuk kita untuk ragu-ragu akan pemeliharaan Tuhan. Dan seterusnya. Sehingga iblis mulai berkata, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Saya ulangi sekali, mana Tuhanmu? Akhirnya saudaraku, kita sudah mulai berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, di mana Tuhan sebenarnya? Ragu-ragu,
Itu iblis masuk kepada kita. Akibatnya apa saudaraku? Akibatnya kita sudah tidak berdoa atau kurang berdoa, bahkan tidak berdoa. Dan tidak lagi baca Alkitab firman Allah, tidak lagi baca ini. Kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi mau ke gereja. Tidak lagi mau memuji Tuhan. Dan seterusnya saudaraku. Makin hari kita makin jauh dari Tuhan. Makin hari kita makin jauh dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, kita lebih banyak mendengar suara setan daripada suara Roh Kudus. Setan membisik dalam telinga, pikiran, hati kita. Dia mulai masuk kepada kita. Kita sudah tutup telinga kita, hati dan pikiran kita akan suara Roh Kudus dan suara kebenaran firman Tuhan. Berbahaya sekali. Akhirnya kita mulai ke dukun, kita mulai ke paranormal, dan seterusnya. Bahkan saudaraku, tidak sedikit anak-anak Tuhan, bahkan pendeta, diaken, penatua, dan seterusnya tinggalkan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, akhirnya apa? Iblis tepuk tangan. Hebat kita. Dia menang. Kita habis kalah. Saudaraku, itulah iblis menyerang saudara dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, kalau saudara mengalami kesulitan, penderitaan yang sangat-sangat berat, mungkin saudara bilang, kapan mujizat itu terjadi? Mana mujizat itu terjadi? Mana keajaiban Tuhan terjadi? Saudaraku, disitulah iblis masuk, menghancurkan iman kerohanian kita semua. Tuhan tolong saudara. Kita akan lanjut untuk bicara, belajar tentang serangan iblis terhadap kehidupan kita. Bagaimana? Sampai ketemu di episode yang akan datang. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.